Banyak orang bertanya, apakah tahun 2026 akan menjadi tahunnya emas kembali mencetak rekor baru? Atau justru mulai stagnan setelah kenaikan panjang beberapa tahun terakhir? Pertanyaan ini wajar, karena emas bukan hanya soal perhiasan, tapi sudah lama menjadi simbol perlindungan nilai, penyimpan kekayaan, dan alat lindung risiko ketika kondisi ekonomi global tidak menentu. Sebelum kita bicara angka, satu hal penting yang harus kita pahami bersama. Harga emas tidak pernah bergerak tanpa alasan. Setiap kenaikan dan penurunan selalu dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi, geopolitik, kebijakan bank sentral, hingga psikologi pasar. Jadi ketika kita bertanya, harga emas akan mencapai berapa pada tahun 2026, sebenarnya kita sedang bertanya tentang kondisi dunia ke depan. Mari kita mulai dari gambaran besar. Dalam sejarahnya, emas cenderung menguat ketika ketidakpastian meningkat, ketika inflasi tinggi, nilai mata uang tergerus, ketika suku bunga berubah drastis, pasar keuangan bergejolak, ketika konflik geopolitik meningkat, investor mencari aset aman. Dan di hampir semua kondisi itu, emas selalu hadir sebagai pelarian. Memasuki 2026, dunia masih membawa beban berat dari beberapa tahun sebelumnya. Inflasi global memang mulai melambat di beberapa negara, tetapi tidak sepenuhnya jinak. Utang negara-negara besar terus meningkat, ketegangan geopolitik belum sepenuhnya reda, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan konvensional tidak sekuat dulu. Semua ini adalah bahan bakar yang secara alami mendukung harga emas. Sekarang mari kita bicara data historis. Dalam 20 tahun terakhir, emas menunjukkan tren jangka panjang yang cenderung naik. Ada fase koreksi, ada fase konsolidasi. Tetapi garis besarnya jelas, emas bukan aset yang mengejar keuntungan cepat, melainkan aset yang menjaga nilai dalam jangka panjang. Dan justru karena karakter itulah, emas seringkali mencapai harga tertingginya saat banyak orang merasa dunia sedang tidak baik-baik saja. Masuk ke proyeksi 2026, banyak analis global membagi prediksi harga emas ke dalam beberapa skenario. Skenario pertama adalah skenario moderat. Dalam skenario ini, ekonomi global tumbuh pelan, inflasi terkendali tetapi tidak sepenuhnya rendah, dan tidak ada krisis besar yang meledak. Dalam kondisi seperti ini, emas biasanya tetap naik tetapi tidak agresif. Harga emas dunia dalam skenario ini diperkirakan berada di kisaran 2.300 hingga 2.600 dolar AS per troy ounce. Jika kita konversikan secara kasar ke harga emas di Indonesia, tentu hasilnya akan sangat bergantung pada nilai tukar rupiah. Namun dengan asumsi kurs masih berada di rentang yang realistis, harga emas batangan di Indonesia bisa berada di area yang jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun lalu. Ini berarti, bagi mereka yang sudah mengoleksi emas sejak lama, nilainya tetap terjaga dan berpotensi bertambah. Skenario kedua adalah skenario optimis untuk emas. Ini terjadi jika dunia kembali masuk ke fase ketidakpastian tinggi. Misalnya inflasi kembali naik karena krisis energi, konflik geopolitik meluas, atau sistem keuangan mengalami guncangan. Dalam kondisi seperti ini, emas seringkali bergerak cepat dan agresif. Beberapa proyeksi menyebutkan harga emas dunia bisa menembus 2.800 hingga bahkan mendekati 3.000 dolar AS per troy ounce pada 2026. Jika skenario ini terjadi, emas bukan lagi sekedar aset aman, tapi menjadi aset yang benar-benar diburu. Permintaan meningkat bukan hanya dari investor retail, tapi juga dari bank sentral. Dan ini penting untuk dicatat, karena dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral di berbagai negara justru semakin agresif menambah cadangan emas mereka. Ini adalah sinyal besar bahwa emas masih dianggap sebagai fondasi kepercayaan jangka panjang. Namun kita juga harus jujur membahas skenario ketiga, yaitu skenario yang kurang menguntungkan bagi emas. Dalam skenario ini, ekonomi global pulih lebih cepat dari perkiraan. Inflasi benar-benar terkendali, suku bunga stabil di level rendah, dan pasar saham kembali menjadi primadona. Dalam kondisi seperti ini, emas bisa bergerak stagnan atau bahkan terkoreksi ringan. Harga emas mungkin hanya bergerak di kisaran 2.000 hingga 2.200 dolar AS per troy ounce. Tetapi penting untuk dipahami, bahkan dalam skenario yang kurang ideal sekalipun, emas jarang jatuh terlalu dalam jangka panjang. Karena emas bukan aset spekulatif murni, ia tidak bergantung pada kinerja perusahaan, tidak bergantung pada janji utang, dan tidak bisa dicetak sesuka hati seperti uang kertas.
Di titik ini, pertanyaan pentingnya bukan hanya emas akan mencapai berapa, tapi peran emas apa dalam hidup keuangan kita. Banyak orang kecewa pada emas karena membandingkannya dengan aset berisiko tinggi yang bisa naik ratusan persen dalam waktu singkat. Padahal emas tidak diciptakan untuk itu. Emas diciptakan untuk bertahan, bukan untuk berpamer. Jika kamu adalah orang yang ingin melindungi nilai uangmu dari inflasi, emas masih sangat relevan di 2026. Jika kamu ingin aset yang bisa diwariskan, emas tetap menjadi pilihan klasik. Dan jika kamu ingin tidur lebih tenang ketika dunia terasa tidak stabil, emas seringkali memberikan rasa aman itu. Di tengah pembahasan ini, coba tulis di kolom komentar. Kamu termasuk tipe investor yang mengejar keuntungan cepat, atau kamu lebih nyaman dengan aset yang stabil dan tahan lama seperti emas? Dan jika konten seperti ini terasa membuka sudut pandang baru tentang keuangan dan investasi, pastikan kamu mendukung channel ini agar lebih banyak orang bisa belajar bersama. Satu hal lagi yang sering dilupakan orang ketika membahas harga emas adalah faktor psikologis. Ketika harga emas naik, orang takut ketinggalan dan ikut membeli. Ketika harga turun, orang panik dan menjual. Padahal justru kebalikannya yang sering menghasilkan hasil terbaik. Emas dibeli ketika orang lain tidak tertarik dan disimpan ketika orang lain panik. Tahun 2026 bukan soal menebak harga emas secara presisi. Tidak ada yang bisa menyebut angka pasti dan selalu benar. Tahun 2026 adalah tentang membaca arah, memahami resiko, dan menempatkan emas di porsi yang tepat dalam strategi keuangan kita. Karena pada akhirnya, emas bukan alat untuk cepat kaya, tapi alat untuk tidak miskin di masa depan. Dan sebelum kita masuk lebih dalam ke strategi membeli emas, waktu terbaik masuk, serta kesalahan paling umum yang sering dilakukan orang saat investasi emas, pastikan kamu sudah mengikuti channel ini dan membagikan video ini ke orang-orang terdekatmu. Karena literasi keuangan bukan soal rahasia, tapi soal kebiasaan yang dibangun bersama. Jika kita ingin lebih realistis membahas harga emas di tahun 2026, kita harus membedah faktor-faktor utama yang benar-benar menggerakkan harga emas, bukan sekadar rumor atau headline sensasional. Karena seringkali orang membeli emas bukan karena paham, tapi karena takut. Dan menjual emas bukan karena strategi, tapi karena panik. Padahal emas adalah aset yang menuntut ketenangan dan pemahaman jangka panjang. Faktor pertama yang sangat menentukan harga emas adalah kebijakan suku bunga global, terutama yang ditetapkan oleh bank sentral negara besar. Ketika suku bunga tinggi, emas biasanya tertekan karena emas tidak memberikan bunga. Investor cenderung memilih instrumen berbunga seperti obligasi. Namun ketika suku bunga mulai diturunkan atau bahkan diprediksi akan turun, emas kembali menarik. Tahun 2026 banyak diperkirakan menjadi fase penyesuaian suku bunga, bukan lagi era kenaikan agresif seperti sebelumnya. Ini membuka ruang bagi emas untuk kembali menguat secara perlahan tapi konsisten. Faktor kedua adalah inflasi, yang seringkali tidak terasa secara langsung. Banyak orang hanya melihat angka inflasi resmi, tapi lupa bahwa biaya hidup sehari-hari sering naik lebih cepat daripada laporan statistik. Ketika harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan energi terus meningkat, daya beli uang perlahan terkikis. Disinilah emas menunjukkan fungsinya. Emas tidak membuat kita kaya secara instan, tapi membantu menjaga daya beli agar tidak jatuh terlalu dalam. Jika inflasi global masih berada di atas rata-rata historis di 2026, emas akan tetap relevan dan dicari. Faktor ketiga adalah nilai tukar mata uang, khususnya dolar AS. Karena harga emas dunia diperdagangkan dalam dolar, setiap pergerakan dolar akan berdampak langsung pada emas. Jika dolar melemah, harga emas cenderung naik. Jika dolar menguat, emas bisa tertahan. Namun yang menarik, dalam beberapa tahun terakhir, kita melihat fenomena unik di mana emas tetap kuat meskipun dolar juga relatif kuat. Ini menunjukkan bahwa permintaan emas tidak hanya berasal dari spekulasi jangka pendek, tapi dari kebutuhan perlindungan jangka panjang. Di Indonesia sendiri, harga emas tidak hanya dipengaruhi harga emas dunia, tapi juga kurs rupiah. Jadi meskipun harga emas global stagnan, harga emas di dalam negeri bisa tetap naik jika rupiah melemah. Inilah alasan mengapa banyak orang di Indonesia merasa emas selalu naik dalam jangka panjang. Karena ada dua mesin pendorong, harga emas dunia dan nilai tukar.
Sekarang kita bahas perilaku investor. Dalam beberapa tahun terakhir, generasi muda mulai melirik emas kembali, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Dulu emas identik dengan perhiasan dan tabungan fisik. Sekarang emas hadir dalam bentuk digital, cicilan, hingga tabungan mikro. Ini memperluas basis pembeli emas. Semakin banyak orang yang memiliki akses ke emas, semakin kuat permintaannya. Dan permintaan adalah salah satu kunci utama kenaikan harga. Namun di sisi lain, produksi emas dunia tidak bertambah secara signifikan. Cadangan emas baru semakin sulit ditemukan. Biaya eksplorasi dan produksi meningkat. Ini berarti pasokan emas relatif terbatas. Ketika permintaan meningkat tapi pasokan tidak bisa mengejar, secara logika ekonomi, harga akan cenderung naik. Ini bukan prediksi kosong, tapi mekanisme pasar yang sederhana. Di titik ini, penting untuk mengingatkan satu hal. Emas bukan instrumen untuk berspekulasi jangka pendek. Banyak orang kecewa karena membeli emas lalu berharap naik dalam hitungan bulan. Ketika tidak naik, mereka merasa salah pilih. Padahal emas bekerja dalam siklus yang lebih panjang. Ia bergerak lambat, tapi ketika naik, ia naik dengan fondasi yang kuat. Jika kita tarik garis ke 2026, pertanyaannya bukan apakah emas masih relevan, tapi seberapa besar perannya dalam portfolio keuangan kita. Banyak perencana keuangan menyarankan porsi emas di kisaran tertentu, bukan semuanya. Karena emas bukan pengganti usaha, bukan pengganti penghasilan, dan bukan pengganti investasi produktif. Emas adalah pelindung, bukan mesin utama. Coba bayangkan skenario sederhana. Seseorang menyimpan seluruh kekayaannya dalam uang tunai. Setiap tahun inflasi 4-5%, tapi uangnya tidak bertambah. Dalam 10 tahun nilai real uang itu turun drastis. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang menyimpan sebagian dalam emas. Nilainya mungkin tidak selalu naik setiap tahun, tapi dalam jangka panjang emas cenderung mengikuti atau melampaui inflasi. Inilah kekuatan emas yang sering tidak terlihat dalam jangka pendek. Di tengah pembahasan ini, banyak orang mulai bertanya, kalau begitu kapan waktu terbaik membeli emas? Jawaban jujurnya tidak ada waktu yang sempurna. Yang ada adalah strategi yang konsisten. Membeli secara bertahap bukan sekaligus. Tidak terpancing euforia saat harga tinggi. Dan tidak takut saat harga terkoreksi. Karena emas bukan soal timing perfect, tapi soal disiplin. Jika kamu masih menonton sampai titik ini, artinya kamu serius ingin memahami emas lebih dalam, bukan sekadar ikut-ikutan. Dan itu sudah menjadi langkah besar yang membedakan kamu dari kebanyakan orang. Jangan lupa untuk tetap terhubung dengan channel ini agar pembahasan seperti ini bisa terus berlanjut dan semakin dalam. Kembali ke pertanyaan awal, harga emas di 2026 akan mencapai berapa? Jawabannya bukan satu angka pasti, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa dalam sebagian besar skenario realistis, emas memiliki peluang besar untuk berada di level yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata beberapa tahun sebelumnya. Entah itu melalui kenaikan harga dunia, pelemahan mata uang, atau peningkatan permintaan global. Yang lebih penting dari angka adalah kesiapan mental kita sebagai pemilik emas. Apakah kita siap memegangnya ketika harga tidak bergerak? Apakah kita siap tidak panik ketika ada koreksi? Dan apakah kita memahami tujuan kita membeli emas sejak awal? Karena emas bukan hanya logam mulia, ia adalah cermin dari ketakutan, harapan, dan ketidakpastian manusia. Dan selama dunia masih penuh dengan ketidakpastian, emas akan selalu punya tempat. Di bagian selanjutnya kita akan membahas strategi praktis. Berapa porsi emas yang ideal, kesalahan fatal yang sering dilakukan investor pemula, serta bagaimana memanfaatkan emas tanpa terjebak ilusi cepat kaya. Setelah memahami faktor global dan perilaku pasar yang memengaruhi harga emas, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan sering menjadi sumber kesalahan terbesar. Strategi memiliki emas. Karena kenyataannya, banyak orang sudah benar memilih emas, tapi salah cara memperlakukannya. Akibatnya, emas yang seharusnya menjadi penolong justru terasa seperti beban. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah membeli emas dengan ekspektasi yang keliru. Banyak orang membeli emas sambil berharap hasilnya seperti saham atau kripto, naik cepat dan berlipat dalam waktu singkat. Ketika ekspektasi ini tidak terpenuhi, mereka kecewa. Padahal emas sejak awal tidak dirancang untuk tujuan itu. Emas adalah alat pertahanan, bukan senjata serangan. Ia bekerja pelan, tapi tahan banting. Kesalahan kedua adalah membeli emas dengan seluruh dana yang dimiliki. Ini sering terjadi ketika seseorang merasa takut terhadap kondisi ekonomi.
Mereka mengalihkan semua uang ke emas dengan harapan aman. Padahal strategi ini juga berbahaya. Ketika seluruh dana terkunci di emas, fleksibilitas keuangan hilang. Saat butuh dana cepat, emas terpaksa dijual di waktu yang belum tentu ideal. Inilah alasan mengapa emas seharusnya menjadi bagian dari portofolio, bukan satu-satunya isi. Di titik ini, muncul pertanyaan penting. Berapa porsi emas yang ideal? Jawabannya berbeda untuk setiap orang, tergantung tujuan dan kondisi keuangan. Namun secara umum, banyak perencana keuangan menyarankan emas di kisaran 5-20% dari total aset. Angka ini cukup untuk melindungi nilai, tapi tidak menghambat pertumbuhan dari aset lain. Untuk mereka yang lebih konservatif, porsinya bisa lebih besar. Untuk yang agresif, porsinya bisa lebih kecil. Kesalahan ketiga adalah membeli emas tanpa tujuan yang jelas. Apakah emas ini untuk dana darurat, tabungan jangka panjang, persiapan pensiun, atau warisan? Tanpa tujuan, emas hanya akan menjadi benda yang disimpan tanpa strategi. Dan tanpa strategi, keputusan yang diambil akan cenderung emosional. Tujuan membuat kita lebih sabar dan lebih rasional. Di tahun 2026, strategi memiliki emas menjadi semakin fleksibel. Kita tidak lagi terbatas pada emas fisik. Ada emas digital, tabungan emas, bahkan cicilan emas. Semua ini mempermudah akses, tapi juga membawa risiko baru, rasa terlalu mudah. Ketika emas bisa dibeli dan dijual hanya dengan satu klik, godaan untuk trading jangka pendek menjadi besar. Padahal semakin sering emas diperdagangkan, semakin besar potensi kesalahan emosional. Salah satu pendekatan yang paling sehat adalah membeli emas secara bertahap. Tidak menunggu harga paling rendah, karena itu hampir mustahil ditebak. Tidak juga mengejar harga tertinggi karena takut ketinggalan. Strategi bertahap membantu menenangkan emosi dan meratakan harga beli. Ini bukan strategi untuk menjadi kaya cepat, tapi strategi untuk bertahan lama. Sekarang kita bahas konteks 2026 secara lebih personal. Banyak orang mulai sadar bahwa penghasilan saja tidak cukup. Biaya hidup naik lebih cepat daripada kenaikan gaji. Menyimpan uang di tabungan tanpa strategi berarti membiarkan nilainya tergerus pelan-pelan. Disinilah emas sering menjadi jembatan. Bukan solusi tunggal, tapi penyeimbang. Namun penting juga dipahami bahwa emas tidak menghasilkan arus kas. Ia tidak memberi bunga, tidak memberi dividen. Artinya, emas tidak cocok untuk semua tujuan. Jika tujuanmu adalah pendapatan rutin, emas bukan jawabannya. Tapi jika tujuanmu adalah menjaga nilai kekayaan, emas sangat relevan. Coba refleksikan sejenak. Jika kamu menyimpan uang 10 tahun lalu dalam bentuk tunai, berapa daya belinya sekarang? Dan jika uang itu disimpan dalam bentuk emas, apa yang terjadi pada nilainya? Perbandingan sederhana ini sering membuka mata banyak orang tentang fungsi sebenarnya dari emas. Di tengah pembahasan ini, penting juga untuk membicarakan kesabaran. Emas menguji kesabaran pemiliknya. Ada tahun-tahun di mana harganya bergerak datar, bahkan turun. Di momen-momen seperti itu, banyak orang kehilangan kepercayaan. Mereka menjual emas dan berpindah ke aset lain yang sedang naik. Ironisnya, justru setelah itu emas sering kembali menguat. Siklus ini berulang karena manusia cenderung bereaksi terhadap emosi, bukan rencana. Jika kamu ingin menjadikan emas sebagai bagian dari strategi keuangan 2026, kamu harus berdamai dengan sifatnya. Jangan memaksanya menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Jangan menuntut emas untuk memberi hasil cepat. Biarkan emas melakukan tugasnya, menjaga nilai. Di titik ini, coba perhatikan sekeliling. Banyak orang bekerja keras, menabung, tapi tetap merasa jalan di tempat. Bukan karena mereka malas, tapi karena uang yang mereka simpan kehilangan nilai lebih cepat daripada pertumbuhannya. Emas tidak menghapus masalah ini sepenuhnya, tapi bisa mengurangi dampaknya. Jika sejauh ini kamu merasa pembahasan ini relevan dan membuatmu berpikir ulang tentang cara mengelola uang, dukunganmu terhadap channel ini sangat berarti. Dengan begitu, pembahasan keuangan yang jujur dan realistis bisa terus hadir dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkannya. Menjelang akhir bagian ini, satu hal penting harus ditekankan. Emas bukan tentang pintar-pintaran membaca grafik. Emas tentang konsistensi, kesabaran, dan kesadaran. Kesadaran bahwa dunia tidak selalu stabil. Kesadaran bahwa uang kertas punya kelemahan, dan kesadaran bahwa tidak semua aset diciptakan untuk tujuan yang sama. Tahun 2026 mungkin akan membawa tantangan baru, mungkin juga membawa peluang baru. Kita tidak bisa mengontrol arah dunia, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita mempersiapkan diri. Dan emas, dengan segala keterbatasannya, masih menjadi salah satu alat persiapan yang paling tua, paling sederhana, dan paling terbukti.
Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semua pembahasan ini ke dalam satu perspektif besar. Apakah emas masih layak dikejar di 2026? Bagaimana menyikapinya secara dewasa? Dan bagaimana menjadikan emas sebagai alat, bukan ilusi? Pada akhirnya, pembahasan tentang harga emas di tahun 2026 bukan sekedar soal angka, grafik, atau prediksi para analis. Ini adalah soal cara pandang. Cara kita memandang uang, resiko, masa depan, dan ketidakpastian. Karena emas selalu berada di persimpangan antara logika ekonomi dan emosi manusia. Jika kita tarik benang merah dari semua yang sudah dibahas, emas di tahun 2026 kemungkinan besar masih berada dalam fase yang kuat. Bukan berarti akan naik lurus tanpa koreksi. Bukan berarti selalu mencetak rekor baru setiap bulan. Tapi secara struktur, emas masih didukung oleh fondasi yang solid. Utang global yang tinggi, ketidakpastian geopolitik, perubahan arah kebijakan moneter, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan nilai. Banyak orang masih salah memahami fungsi emas. Mereka bertanya, emas naik berapa? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah, emas melindungi apa? Ketika mata uang melemah, emas melindungi daya beli. Ketika inflasi naik, emas melindungi nilai tabungan. Ketika pasar keuangan bergejolak, emas melindungi ketenangan pikiran. Dan seringkali, hal-hal inilah yang tidak bisa diukur dengan angka semata. Tahun 2026 kemungkinan besar akan menjadi tahun transisi. Dunia sedang bergerak dari fase krisis ke fase penyesuaian. Proses ini jarang berjalan mulus. Selalu ada guncangan kecil, kejutan kebijakan, atau peristiwa tak terduga. Dalam kondisi seperti ini, emas biasanya tidak ditinggalkan. Justru, ia tetap disimpan, dipegang, dan dipertahankan. Namun penting juga untuk bersikap dewasa dalam menyikapi emas. Jangan menjadikannya alat pelarian dari kenyataan. Emas bukan solusi dari masalah keuangan jika pengelolaan uang sehari-hari masih berantakan. Emas bukan penolong jika utang konsumtif tidak terkendali. Emas bukan penyelamat jika gaya hidup lebih besar dari penghasilan. Emas hanya bekerja optimal jika ditempatkan dalam sistem keuangan pribadi yang sehat. Coba bayangkan emas seperti sabut pengaman. Ia tidak membuat mobil lebih cepat. Ia tidak membuat perjalanan lebih menyenangkan. Tapi ketika terjadi benturan, ia menyelamatkan. Dan kita tidak pernah berharap sabut pengaman diuji, tapi kita selalu lebih tenang jika mengenakannya. Begitu juga dengan emas. Di Indonesia, emas memiliki dimensi emosional dan budaya yang kuat. Dari dulu, emas dianggap simbol keamanan dan status. Namun di era modern, emas perlu diperlakukan lebih rasional. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan karena takut tertinggal, bukan karena janji keuntungan cepat, tapi karena kita memahaminya. Jika kamu melihat emas sebagai bagian dari strategi jangka panjang, fluktuasi jangka pendek tidak akan terlalu mengganggu. Harga naik, kamu tidak euforia berlebihan. Harga turun, kamu tidak panik. Kamu tahu kenapa kamu memiliki emas, dan itu membuatmu lebih tenang. Menariknya, banyak orang baru menghargai emas setelah mengalami krisis, setelah kehilangan pekerjaan, setelah tabungan menipis, setelah nilai uang terasa tidak cukup. Padahal emas seharusnya dimiliki sebelum semua itu terjadi, bukan setelahnya. Karena emas bukan alat pemulihan, tapi alat pencegahan. Di tengah semua diskusi ini, luangkan waktu sejenak untuk bertanya pada diri sendiri. Apa tujuan keuanganmu 5 atau 10 tahun ke depan? Apakah kamu ingin stabil, aman, bebas dari kecemasan berlebihan? Jika iya, maka emas bisa menjadi salah satu alat pendukung, bukan satu-satunya jawaban. Dan jika kamu merasa pembahasan seperti ini jarang kamu temukan di luar sana, jarang dibahas dengan jujur tanpa janji manis, maka kehadiranmu di sini sangat berarti. Dengan terus mengikuti dan mendukung channel ini, kamu ikut membantu menyebarkan literasi keuangan yang lebih sehat dan realistis. Menjelang akhir pembahasan ini, mari kita kembali ke pertanyaan awal.
Harga emas akan mencapai berapa pada tahun 2026? Jawaban paling jujurnya adalah kita tidak perlu tahu angka pastinya untuk membuat keputusan yang baik. Yang kita butuhkan adalah pemahaman arah, fungsi, dan peran emas dalam hidup kita. Jika emas mencapai harga tinggi, kita tidak serakah. Jika emas bergerak datar, kita tidak kecewa. Jika emas terkoreksi, kita tidak panik. Karena kita tidak membeli emas untuk berjudi, tapi untuk berjaga-jaga. Dunia akan terus berubah, sistem keuangan akan terus berevolusi, teknologi akan menciptakan instrumen baru. Tapi selama manusia masih mengenal ketidakpastian, emas akan selalu punya tempat. Mungkin bukan sebagai bintang utama, tapi sebagai fondasi yang diam-diam menopang segalanya. Dan disitulah letak kekuatan emas yang sesungguhnya. Tidak berisik, tidak menjanjikan keajaiban, tapi hadir ketika dibutuhkan. Jika kamu merasa video ini memberi sudut pandang baru, jangan ragu untuk menyebarkannya ke orang-orang terdekatmu. Karena memahami uang bukan soal pintar sendiri, tapi soal tumbuh bersama. Dan jangan lupa untuk tetap bersama channel ini, karena masih banyak pembahasan keuangan lain yang akan kita kupas secara jujur, dalam, dan relevan dengan kehidupan nyata.